Halo semua, perkenalkan nama saya Feril. Saya salah satu mahasiswi dari Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Desain Komunikasi Visual, angkatan tahun 2020. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan isi dari sebuah artikel ilmiah berbasis penelitian yang saya buat. Nah, sebelum kami para mahasiswa dan mahasiswi di Cafe UPI membuat tugas artikel ini, dosen kami memberikan kami tugas untuk mencari sebuah permasalahan sosial dan solusi untuk menangani permasalahan tersebut. Dan permasalahan sosial yang saya ambil adalah penumpukan sampah yang ada di Indonesia, khususnya sampah plastik dan sampah kertas. Oleh karena itu, judul dari artikel ilmiah yang saya buat adalah langkah kecil dengan menggunakan kertas organik yang ramah lingkungan. Latar belakang atau alasan mengapa saya memilih topik atau permasalahan sosial ini, karena sampai detik ini masyarakat Indonesia masih banyak menggunakan produk-produk yang berbahan dasar plastik maupun kertas. Selain itu, mereka menggunakan dua bahan tersebut dalam jumlah yang sangat banyak atau dalam jumlah yang sangat besar. Hal ini dapat dibuktikan saat kita pergi ke warung atau supermarket atau pasar, kita sering atau masih melihat banyak kemasan produk yang menggunakan bahan plastik maupun kertas. Selain itu, para penjual masih menawarkan plastik atau kresek sebagai wadah barang belanjaan untuk para pembeli. Nah, selain itu, kita juga masih sering melihat para pelajar, mau itu mahasiswa-siswi ataupun mahasiswa-mahasiswi, menggunakan kertas sebagai media belajar mereka. Dan dalam satu semester, mereka menggunakan kertas dalam jumlah yang sangat banyak. Nah, karena masyarakat Indonesia masih atau tetap melakukan atau menggunakan bahan plastik dan kertas itu secara terus-menerus dan dalam jumlah yang banyak, akhirnya Indonesia mengalami penumpukan sampah dalam jumlah yang sangat besar. Hal ini didukung atau dibuktikan oleh beberapa laporan atau berita yang menyatakan bahwa Indonesia per tahunnya menghasilkan berjuta-juta ton sampah. Walaupun ada berita seperti itu, pemberitahuan pemerintah untuk mengurangi penggunaan plastik dan kertas, lalu pengetahuan para masyarakat bahwa plastik dan kertas itu susah untuk diurai, tapi masyarakat Indonesia tetap saja menggunakan plastik dan kertas terus-menerus dengan alasan tertentu. Maka dari itu, saya mengambil topik permasalahan ini. Lalu metode penelitian yang saya lakukan atau yang saya gunakan adalah metode observasi. Metode observasi itu adalah pengumpulan data dengan cara pengamatan. Pengamatan yang saya lakukan tempatnya berada di sekitar lingkungan tempat tinggal saya, yaitu Jalan Dago, lalu beberapa supermarket atau warung yang ada di Dago, dan pengamatan atas sikap para masyarakat yang ada di Dago. Setelah saya melakukan metode penelitian, saya mendapatkan beberapa hasil dari penelitian tersebut. Yang pertama, masyarakat yang ada di Dago ini sebagian besar masih menggunakan kresek atau plastik sebagai wadah sampah mereka, dan sebagian besar isi sampah atau hasil sampah yang mereka hasilkan adalah plastik. Lalu kedua, sebagian besar para penjual
makanan seperti gerobak kaki lima dan berbagai lainnya itu menggunakan kertas sebagai wadah jualan mereka itu, mau itu memakai kertas coklat ataupun kertas bekas yang ada tulisan-tulisannya. Nah, lalu yang ketiga, beberapa supermarket yang ada di Dago ini, sebagian besar para kasirnya masih menanyakan apakah para pembeli ini masih membawa tas belanjaannya atau tidak, dan sebagian besar para pembeli itu menjawab tidak membawa tas belanjaan mereka dari rumah. Dan para pembeli itu lebih memilih untuk membeli kresek atau plastik yang disediakan oleh para supermarket tersebut daripada membawa tas belanjaan mereka dari rumah atau membeli kantong atau tote bag yang dijual di supermarket tersebut. Dari hasil penelitian yang saya temukan, saya berpendapat atau mendapatkan beberapa alasan tentang mengapa masyarakat Indonesia masih menggunakan bahan plastik dan kertas. Yang pertama, penggunaan bahan plastik dan kertas bagi masyarakat Indonesia menjadi kebiasaan bagi mereka. Seperti hal tersebut merupakan hal biasa bagi mereka dan mereka lakukan di kehidupan sehari-hari. Dan mungkin dua bahan tersebut itu bisa dibilang mudah ditemukan, mudah digunakan, dan harganya murah. Lalu yang kedua, karena kita hidup di zaman modern di mana semua serba instan, bahan plastik ataupun bahan kertas itu menjadi faktor pendukung untuk membuat sesuatu atau membuat sebuah produk menjadi instan. Nah, karena masyarakat Indonesia melakukan atau menggunakan plastik dan kertas tersebut secara terus-menerus, alhasilnya bumi termasuk Indonesia itu menghasilkan atau terdapat tumpukan sampah dalam jumlah yang sangat besar. Hal ini didukung oleh beberapa laporan atau berita dari beberapa sumber. Salah satu atau dua contoh sumber yang menyatakan bahwa Indonesia memiliki tumpukan sampah dalam jumlah yang banyak, yaitu yang pertama dari detik.com yang mengatakan bahwa Indonesia menghasilkan 67,8 juta ton sampah dari tahun 2019 sampai 2020. Lalu yang terakhir dari Okezone yang mengatakan bahwa Indonesia per tahunnya menghasilkan 175 juta ton per harinya. Dan 175 juta ton itu 14%-nya itu sampah plastik dan 9%-nya itu sampah kertas. Karena hal tersebut sangat memalukan negara kita dan hal tersebut sangatlah tidak sehat bagi negara kita. Pemerintah melakukan sebuah aksi atau mengeluarkan beberapa peraturan, dan salah satu peraturannya itu berisi tentang kita sebagai pembeli jika ingin membeli atau berbelanja harus membawa tas belanjaannya sendiri dari rumah. Salah satu contoh peraturannya dari Jakarta yaitu Peraturan Gubernur DKI Jakarta 142 /2019. Walaupun sudah ada beberapa laporan soal tumpukan sampah Indonesia dan kebijakan-kebijakan pemerintah tentang membawa tas belanjaan dari rumah masing-masing, tapi masyarakat Indonesia masih saja menggunakan produk-produk
yang berbahan dasar plastik dan kertas. Lalu setelah menemukan beberapa permasalahan, saya menemukan satu solusi untuk mengatasi permasalahan ini. Walaupun potensinya itu cuma 20% dan kurang efektif, yaitu penggunaan kertas organik. Nah, kertas organik ini tuh apa? Kertas organik itu merupakan kertas yang berbahan dasar rumput atau tumbuhan. Nah, kelebihan-kelebihan dari si kertas organik ini itu yang pertama, ramah lingkungan, yang kedua, mudah dibuat, yang ketiga, biaya untuk pembuatan si kertas organik ini tuh sangat terjangkau. Lalu keempat, bahan-bahan yang digunakan itu sangat mudah untuk dicari. Nah, kekurangan-kekurangannya itu yang pertama, kurang efektif. Lalu kedua, kurang kuat, maksudnya tidak tahan air dan lainnya. Yang ketiga, mudah terbakar. Pokoknya tidak kuat, tidak efektif seperti bahan plastik dan kertas. Tapi menurut saya, jika kita melakukan atau menggunakan si kertas organik ini, setidaknya minimal 20% kita bisa mengurangi penggunaan si plastik dan penggunaan kertas. Dan saya mengusulkan bagi pemerintah untuk membuat si produk ini, yaitu produk kertas organik, untuk dijadikan pengganti plastik dan kertas, dan mengeluarkan kebijakan tentang penggunaan si kertas organik ini ke supermarket yang ada, bukan supermarket aja sih, supermarket, warung atau pasar yang ada di Indonesia. Saya tahu bahwa solusi yang saya sarankan ini tidak terlalu efektif dan tidak berpotensi besar untuk mengubah bumi secara langsung, tapi setidaknya dengan penggunaan kertas organik ini kita sudah melakukan langkah kecil atau sudah terdapat kesadaran untuk memulihkan dan merawat bumi kita sendiri. Dan menurut saya, solusi atau desain yang paling ampuh untuk mengatasi permasalahan di muka bumi ini, termasuk permasalahan lingkungan, adalah kesadaran. Karena dengan kita sadar atas apa yang kita perbuat terhadap bumi, atas kebutuhan yang kita butuhkan, hal itu dapat berdampak baik bagi kondisi bumi di masa yang datang. Jadi kesimpulan dari penjelasan saya atau dari artikel yang saya buat ini adalah, bumi termasuk negara Indonesia sudah terdapat tumpukan sampah dalam jumlah yang sangat besar. Nah, hal ini dikarenakan masyarakat ingin semuanya tuh instan, kebutuhannya itu semuanya inginnya instan. Maka dari itu kita memerlukan sebuah solusi atau solusi desain yang sederhana dan instan. Salah satunya adalah kertas organik ini. Walaupun kertas organik ini berpotensi kecil dan tidak terlalu efektif, tapi setidaknya kita punya langkah kecil untuk menyelamatkan bumi. Dan desain atau solusi yang paling ampuh untuk mengatasi semua permasalahan di muka bumi termasuk lingkungan itu adalah kesadaran kita sendiri. Oke, sekian dari penjelasan isi artikel yang saya buat. Saya harap
penjelasan saya dapat berguna bagi kalian, dapat membuka mata kesadaran kalian terhadap bumi kita. Semoga dengan penjelasan yang saya sampaikan ini, kita semua dapat sadar untuk mengurangi pemakaian plastik dan kertas. Oke, terima kasih atas perhatian dan waktunya yang sudah menonton penjelasan saya. Semoga hari-hari kalian menyenangkan.